Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin aku Asri Maulida dengan nomor induk mahasiswa 225100076. Dalam video kali ini aku akan ngejelasin tentang materi tantangan Pancasila dalam era globalisasi. Oke, langsung aja. Nah, untuk overview materi pada video kali ini, yang pertama ada definisi Pancasila, yang kedua ada definisi globalisasi, dan yang ketiga ada tantangan Pancasila dalam era globalisasi. Oke, langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi Pancasila. Apa sih definisi Pancasila itu? Pengertiannya apa? Jadi, pengertian Pancasila secara etimologis, yaitu mengandung 5 dasar, 5 sendi, atau 5 unsur. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yang dimana panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar, atau sendi, atau unsur. Dan secara historis, Pancasila berarti 5 dasar yang kemudian dijadikan dasar negara yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian pembukaan alinea keempat. Jadi, secara historis, Pancasila tuh terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian pembukaan alinea keempat. Kemudian, Pancasila bermula dari sidang pertama BPUPKI. Nah, sidang pertama BPUPKI tujuannya untuk membahas mengenai perumusan dasar negara dengan dihadiri 3 tokoh pembicara, ada Muhammad Yamin, Soekarno, dan Supomo. Tepat pada tanggal 1 Juni, yang dimana tanggal 1 Juni itu dinyatakan sebagai lahirnya Pancasila, sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian, setelah diadakan pertemuan yang dihadiri oleh 9 tokoh yang bertepatan pada tanggal 22 Juni 1945 dengan tujuan untuk membahas lanjutan dari sidang pertama BPUPKI, yang dimana merumuskan hasil dari Pancasila. Jadi isi dari rumusan Pancasila yang sah itu ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, keadilan sosial yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, awal mula Pancasila juga terdapat pada teks kepustakaan Buddha di India, tepatnya di dalam kitab suci Tripitaka yang berisikan ajaran moral guna mencapai nirvana melalui samdi dan ajaran moral yang ada berbeda setiap golongannya. Nah, ajaran moral itu antara lain ada Dasasila, Saptasila, dan Pancasila. Kemudian, pembahasan yang selanjutnya adalah definisi globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Nah, dari pengertiannya, globalisasi yaitu adanya perubahan sosial yang dapat diamati melalui bertambahnya keterkaitan manusia dan faktor yang merupakan akibat dari transkulturasi dan teknologi modern yang berkembang. Jadi, globalisasi itu tuh adalah perubahan sosial yang dimana diamati melalui bertambahnya keterkaitan manusia. Hal ini sebagai tantangan untuk generasi muda karena hubungan antar negara dan antar manusia akan berubah. Kemudian, globalisasi juga ditandai dengan adanya peradaban individualis yang merosot dan tumbuhnya peradaban antar negara satu dengan lain saling kebergantungan. Jadi, globalisasi juga ditandai dengan peradaban individualis yang merosot. Kemudian, globalisasi terjadi karena adanya perubahan dengan relatif cepat yang berdampak positif dan berdampak negatif untuk bangsa kita. Nah, apa sih dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi itu? Nah, untuk dampak positif dari globalisasi adalah terjadi perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik. Nah, untuk dampak positif yang timbul, bangsa Indonesia harus cerdas untuk memanfaatkan sebagai peluang dan berdiri kokoh terhadap nilai-nilai yang telah ada. Kemudian, untuk dampak negatif dari globalisasinya adalah pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, serta kesenjangan sosial.
Nah, untuk dampak negatif, ketahanan ideologi bangsa akan melemah akibat berkembangnya teknologi informasi. Hal ini bisa dilihat dari beredarnya opini publik yang bisa menyebabkan ketidakstabilan sebuah negara dan bocornya dokumen rahasia negara di beberapa situs jaringan internet yang kemudian menyebar luas. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang tantangan Pancasila dalam era globalisasi. Nah, ideologi bangsa Indonesia adalah ideologi Pancasila dalam menghadapi tantangan yang berat dimulai dari tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan Pancasila dalam tantangan internal yaitu perannya sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang tentunya tidak semudah yang dibayangkan untuk dilaksanakan. Jadi dalam tantangan internal, peran bangsa Indonesia itu untuk pemersatu. Kemudian tantangan Pancasila dalam tantangan eksternal yaitu Pancasila dihadapkan dengan kecenderungan peran negara berakhir yang disebabkan oleh aktor internasional meningkat pada era globalisasi. Jadi, dapat kita lihat sendiri dalam kehidupan sehari-hari, munculnya beberapa aktor baik nasional maupun internasional terkadang membawa pengaruh negatif bagi masyarakat Indonesia, khususnya generasi penerus bangsa. Mayoritas perilaku dari aktor akan ditiru oleh generasi muda, seperti gaya rambut yang dicat dengan warna mencolok, padahal masih bersifat pelajar, dan menggunakan style baju yang kurang sesuai dengan norma sosial yang ada, seperti baju yang terlalu terbuka, celana sobek-sobek, sehingga tidak mencerminkan generasi yang baik. Bahkan lebih parahnya, sering dijumpai masyarakat yang memakai produk luar negeri. Bahasanya pun menggunakan bahasa asing, padahal kita mengetahui bahwa bahasa pemersatu yang baik yaitu bahasa Indonesia. Kemudian, Pancasila dalam era globalisasi mempunyai peran yang merupakan tuntutan untuk setiap warga negara mempunyai pemahaman yang sama sehingga memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan, dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila dalam era globalisasi ini tuh mempunyai peran untuk setiap warga negara mempunyai pemahaman yang sama sehingga memiliki persepsi dan sikap yang sama pula. Nah, tantangan bagi bangsa Indonesia yang kian majemuk sehingga dalam menghadapi persoalan yang akan dihadapi bangsa untuk kedepannya diperlukan persatuan bangsa. Ternyata juga adanya dukungan dari berbagai persepsi bahwa bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ideologi terbaik. Sila-sila yang terdapat dalam Pancasila harus diimplementasikan dan diterapkan di kehidupan sehari-hari yang bisa dilakukan setiap masyarakat, bukan hanya sebagai simbolik ideologi bangsa saja. Begitu. Kemudian pada era perkembangan globalisasinya juga, Pancasila bisa menjadi filtrasi dari pengaruh modernisasi yang dapat mengancam eksistensi peradaban bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang memiliki ciri khas mengenai dasar negara dan pandangan sehingga menggunakan pendekatan Pancasila. Nah, pendekatan Pancasila dalam hal ini berarti cara berpikir dalam bertindak dan berperilaku di kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan, keluarga, masyarakat maupun kenegaraan. Kemudian penutupnya yaitu dalam era globalisasi nih, bangsa yang kuat merupakan bangsa yang tidak gampang menyerah dan mengeluh, tetapi menjadi bangsa yang mampu mengalirkan sumber-sumber kesejahteraan yang ada di wilayah global. Dengan memanfaatkan dengan baik teknologi, informasi, dan modal supaya kesejahteraan dan kebutuhan kita terpenuhi. Dalam globalisasi ini juga jangan mau kalah, tetapi jadilah pemenang. Setiap warga negara juga wajib mempertahankan negara yang mereka tempati, guna kelangsungan hidup bangsa tetap terpelihara. Sikap dan sifat warga negara sangat menentukan dalam mempertahankan negaranya. Jika sebuah warga aktif dan peduli terhadap negaranya dan persoalan yang tengah negaranya hadapi, maka kelangsungan hidup bangsanya akan terpelihara. Namun sebaliknya, jika warga negara tak acuh, akan menyebabkan negaranya tidak terpelihara kelangsungan hidupnya dan akan terancam bahkan cepat atau lambat negaranya bisa hancur. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.